Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelum mulai presentasi, kami kelompok 4 akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Angga Pratama. Nama saya Graciela. Nama saya Nisani. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Buleleng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya akan membacakan letak geografis kota Buleleng dan Majapahit. Buleleng salah satu kabupaten di Provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya adalah Singaraja. Buleleng berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali di sebelah barat, Kabupaten Karangsem di sebelah timur, Kabupaten Jembara, Banggil, Tabanan, serta Bandung sebelah selatan. Letak geografis Majapahit adalah sejarah kemarajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kerajaan menjadi kemaharajaan yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara. Letak kerajaan Majapahit berada di Mojokerto, Jawa Timur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit. 1. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu Candi Tikus, Candi Ceto, Bajang Ratu, Lawang, Jabung, Perahu, Pari, Surawana, Waringin, Baranjang. 2. Prasasti Kerajaan Majapahit. Beberapa prasasti sumber sejarah Kerajaan Majapahit yaitu Prasasti Sukamerta, Kudadu, Batok, Balawi, Waringin Pitu, Karong, Bogem, Bilulu, dan Marhi Manu. 3. Kitab sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Beberapa kitab dalam sejarah sumber Kerajaan Majapahit yaitu Kitab Negara Kertagama, Sutasomo, Kunjara Karma, Arjuna Wiwaha, Prapanca, Sundayana, dan Ranggalawe. Babat Majapahit. Babat yang dijadikan sumber sejarah dalam Majapahit yaitu Babat Tanah Jawi, Babat Parayangan, dan Serat Sunda. 5. Kidung Majapahit. Sumber sejarah Majapahit yaitu kidung atau syair yang memiliki peran atau makna pada liriknya. Sumber sejarah yang termasuk ke dalam kidung Majapahit yaitu Kidung Harsawijaya. Sumber sejarah Buleleng. 1. Prasasti Blenjong. Prasasti Blenjong dikeluarkan oleh Raja Bali yang bernama Sri Kesari Marmadewa. 2. Prasasti Penempahan dan Matagede. Prasasti ini ditulis pada bagian perbulan gelap Phalguna 835 atau Februari 913 untuk melakukan hidup sederhana lepas dari keterikatan dunia materi. 4. Pura Penanggil Dharma. Keberadaan pura ini berkaitan dengan sejarah panjang Ugrasena, salah seorang anggota keluarga Raja Mataram I, dan kedatangan Maha RSI Markandaya di Bali. Sistem pemerintahan Majapahit. Raja Raden Wijaya selalu menghargai semua rakyat bangsanya. Beliau merupakan raja pertama yang mendirikan kerajaan Majapahit. Ratu Gayatri mendapat gelar Tripuana Tunggadewi, merupakan raja ketiga dan pada masa pemerintahannya juga tidak berjalan mulus. Pada 1331 Masehi, terjadi pemberontakan di Jadeng dan Keta, Jawa Timur. Oleh sebab itu, Ratu Gayatri menggantikan jabatannya kepada Gajah Mada sebagai Majapati Hamengkubumi pada tahun 1336 Masehi karena berhasil menyelamatkan Gayatri dari pemberontakan. Di sini Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Raja Hadawan Wuruk merupakan raja keempat, mengalami kejayaan, bahkan kekuasaannya mencapai ke beberapa negara lain di Asia Tenggara. Selain itu, karya sastra mengalami hal yang pesat. Kemakmuran yang juga dilihat dari majunya pertanian di lembah Sungai Berantas atau jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Perkembangan ekonomi semakin kompleks. Meski kegiatan ekonomi begitu maju, pada tahun 1357 Masehi terjadi Perang Bobat. Setelah peristiwa tersebut, Raja Hayam Wuruk meninggal, kondisi kerajaan Majapahit semakin lemah dan akhirnya Majapahit dikuasai oleh kerajaan Demak. Sistem
Pemerintahan Buleleng. Gusti Anggorah Panji Sakti adalah putra penguasaan kerajaan Gelgel dari seorang selir. Gusti Anggorah Panji Sakti tidak hanya seorang pendiri, lain pun seorang raja pertama, tetapi sekaligus menjadi orang berkuasa. Meskipun ia berhasil membawa kerajaan Buleleng di masa kejayaan, saat pemerintahannya kekuasaannya juga meluas sampai ke Belambang di ujung Jawa Timur. Kerajaan Buleleng mulai mengalami kemunduran karena putra-putranya memiliki perbedaan pendapat. Buleleng berada pada kekuasaan Mengawi, kali ini kerajaan Karangasem, di mana rajanya kemudian membangun istana dengan nama Puri Singaraja. Pada 1846, kerajaan Buleleng diperintah oleh Ai Made Karangasem. Pada saat itu diserang oleh Belanda. Ai Gusti Made memimpin pelawaran rakyat bersama Pati dan Panglima perangnya. Pada 1848, kerajaan Buleleng kembali diserang Angkatan Laut Belanda. 1 tahun kemudian, Buleleng menyerah setelah Belanda menghancurkan benteng Jagaraya. Kematian I Gusti Jelantik, Buleleng jatuh ke tangan penjajah dan menjadi wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. 2. Runtuhnya Kerajaan Majapahit. Wafatnya Gajah Mada pada 1364 dan Hayam Wuruk pada 1389 menjadi salah satu penyebab faktor kelemahannya Majapahit. Stabilitas wilayah yang amat luas mulai goyah, beberapa negeri ditaklukkan berusaha melepaskan diri. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, polemik menemukan raja baru setelah kematian Hayam Wuruk ikut andil dalam meruntuhkan kekuatan Majapahit. Polemik ini memunculkan perang saudara, yakni Perang Pararek pada tahun 1389. Wikramawardhana, penerus tahta suami Kasumawardhani ini berselisih dengan Bahare Wirabumi, anak dari selir Hayani Wuruk. Perang ini dimenangkan oleh Wikramawardhana. Wikramawardhana memimpin sampai 1427, kemudian berturut-turut dilanjutkan oleh Ratu Suwita pada tahun 1429 sampai 1447. Kemudian dilanjutkan oleh Kertawijaya pada tahun 1447 sampai 1451. Raja Mawardono melanjutkan 1451 sampai 1453 dan dilanjutkan oleh Purwawiyasa pada tahun 1456 sampai 1466 dan dilanjutkan lagi oleh Sara Prabawa 1466 sampai 1468 dan dilanjutkan lagi oleh Bahre Kertabumi 1468 sampai 1476 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Sadiki dari kelas 10 IPS 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok bertemakan runtuhnya Kerajaan Buleleng dan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Serangan Belanda pertama pada 1846 masih mampu ditangkal oleh pasukan Buleleng di bawah pimpinan I Gusti Jelantik. Menurut Robert Pringle dalam A Short History of Bali 2004, Belanda saat itu berkekuatan 2.400 orang tentara. Awal tahun 1848, I Jelantik menggerakkan pasukan untuk mengusik Belanda secara gerilya.
Pos-pos dan kapal-kapal Belanda menjadi sasarannya. Belanda membalas tetapi selalu gagal berkat siasat jitu yang diterapkan I Gusti Jelantik. Sepanjang tahun 1848, Buleleng berkali-kali meraih kemenangan yang membuat Belanda harus mundur dari Bali untuk kedua kalinya. Tak ingin kalah lagi, Belanda lantas menerapkan taktik licik andalannya, yakni duit et imper alias adu domba. Tahun 1849, Belanda menyiapkan utusan untuk menghasut dan memecah belahkan kekuatan rakyat Bali beserta Buleleng. Ide anak Agung D. Agung dalam Bali pada abad 19, perjuangan rakyat dan raja-raja menentang kolonialisme Belanda pada tahun 1808 sampai 1908. Menyebutkan Belanda menebar isu bahwa sebagian kerajaan Bali sudah ditaklukkan. Kabar bohong ini membuat Buleleng cemas. Pasukan gabungan Buleleng tak fokus lantaran khawatir tidak sedikit yang meninggalkan pertahanan mereka di Jagaraya. Belanda memanfaatkan betul situasi ini. Pagi-pagi buta, tanggal 15 April 1819, digempur dari dua sisi, depan dan belakang. Pihak Buleleng tidak siap menerima. Setelah kematian I Gusti Jelantik, Buleleng jatuh sampai 1476 dan Gerindra Mawardana melanjutkan lagi 1478 sampai 1498. Di era Ratu Suwita, Majapahit nyaris bangkit, namun kerajaan ini tak sanggup seperkasa dulu. Tiada lagi pimpinan secakap Hayam Wuruk. Juga Majapahit setangguh Majah Mada. Bahkan Majapahit sempat mengalami kekosongan kepemimpinan pada 1453 sampai 1456. Panior Majapahit kian pudar saat kepustahan Demak sebagai kerajaan Islami pertama di Jawa muncul pada 1475. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Bahre Kartabuhan atau Brawijaya V pada tahun 1468 sampai 1478. Dari istri selir asal Cina bernama Xiu Banshi. Raden Patah kecewa karena ayahnya yang takluk pada Gerindra Mawardana yang kemudian bermasa di Majapahit dengan gelar Brawijaya VI pada tahun 1478 sampai 1498. Di era ini, Patih Udara melakukan kudeta Majapahit di ambang kehancuran. Majapahit benar-benar musnah ketika Kesultanan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggana. Pasukan dikirim untuk menduduki Majapahit. Sejak itulah riwayat Majapahit tamat. Setelah Kesultanan Demak mengambil wilayah-wilayah yang tersisa. Peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Candi Tikus ditemukan pada tahun 1914 oleh Bupati Mojokerto. Seorang ahli diperkirakan candi ini peninggalannya pada abad ke-14. 2. Candi Panataran ditemukan prasasti Palah Berangka tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi. Angka tahun tersebut diperkirakan Kerajaan Majapahit. 1. Candi Tikus ditemukan pada tahun 1914 oleh Bupati Mojokerto. Seorang ahli diperkirakan candi ini peninggalannya pada abad ke-14. 2. Candi Panataran ditemukan prasasti Palah Berangka tahun 1119 Saka atau 1197 Masehi.
Angka tahun tersebut diperkirakan mengacu pada awal pembangunan kompleks Candi Panataran. 3. Gapura Bajang Ratu diperkirakan berasal dari abad ke-14. Gapura merupakan pintu untuk keluar masuk untuk betapa atau tidak. Peninggalan Kerajaan Buleleng. 1. Pura Penegil Dharma dibuat pada 1900 Masehi, tersusun dari sebongkah batu hitam yang sudah tua dan kuno. Pura Penegil ini tempat di mana orang memohon kesabaran. Masyarakat Bali dulu mengenal dengan nama Pura Pengasuhan. 2. Pura Titra Empul merupakan pemandian suci yang terkenal di kalangan masyarakat Bali, didirikan pada tahun 967 Masehi oleh Raja Sri Candrabaya Warmadewa. Pura ini memiliki makna air dan tanah, di mana air dari Tirta Empul menyembur keluar. 3. Prasasti Blanjong dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa yang merupakan seorang raja Bali. Yang keempat, Prasasti Malat Gede ditemukan oleh MM Soekarto pada 27 Februari 1900